Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang buat yang saat ini melihat video presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok satu dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan judul makalah kami mengukur dan mengendalikan aktiva yang dikelola. Baiklah, saya akan mulai presentasinya. Struktur analisa. Ada dua tujuan pengukuran aktiva antara lain untuk memberikan informasi yang berguna dalam keputusan mengaktiva yang digunakan. Yang kedua, untuk mengukur kinerja untuk usaha sebagai suatu entitas. Struktur analisa, acuan terletak pada laba, perlu khawatir terhadap aset yang akan digunakan untuk menghasilkan laba. Hal tersebut tidak bisa mencukupi untuk disebut proses pengendalian kecuali untuk sebagian jenis organisasi dan jasa tertentu yang tidak terlalu signifikan jumlah modalnya. Tujuan utama sebuah perusahaan yang berpaku pada laba yaitu untuk mendapatkan return atau tingkat pengembalian yang sesuai dengan tujuan modal yang digunakan dalam mencapai laba tersebut. Mengukur aktiva yang digunakan. 1. Kas. Kas biasanya dikendalikan secara terpusat karena pengendalian pusat kemungkinan penggunaan saldo kas yang lebih kecil daripada jika setiap unit memegang saldo kas yang dibutuhkannya untuk menyeimbangkan perbedaan antara kas masuk dan kas keluar. Akibatnya saldo kas aktual pada tingkat unit usaha cenderung lebih kecil dibandingkan dengan saldo kas yang diperlukan. Suatu alasan untuk memasukkan kas pada jumlah yang lebih besar daripada saldo yang biasanya dipegang oleh suatu unit usaha adalah jumlah yang lebih besar ini diperlukan untuk memungkinkan perbandingan dengan perusahaan luar. Beberapa perusahaan mengabaikan unsur kas dalam dasar investasi. Alasannya adalah bahwa karena jumlah kas tersebut mendekati kewajiban lancar current liabilities. Jika demikian halnya jumlah piutang dan perusahaan akan mendekati jumlah modal kerja. 2. Piutang. Memasukkan unsur piutang pada harga jual atau pada harga pokok penjualan merupakan hal yang masih diperdebatkan. Suatu pihak dapat berargumen bahwa investasi real dari suatu unit dalam piutang adalah hanya sebesar harga pokok penjualan dan bahwa tingkat pengembalian yang memuaskan adalah investasi. Ini mungkin sudah mencukupi. 3. Persediaan. Persediaan biasanya dicatat pada jumlah akhir periode meskipun rata-rata antar periode lebih baik secara konsep. Pada saat inflasi, tingkat harga akan mengalami peningkatan yang cukup tinggi dan akan mempengaruhi penilaian persediaan suatu perusahaan. 4. Modal kerja secara umum. Perlakuan atas modal sangat bervariasi. Pada satu sisi perusahaan memasukkan seluruh aktiva lancar ke dalam dasar investasi dengan tidak mengeliminasi kewajiban lancar. Metode tersebut adalah beralasan dari sudut pandang motivasional jika unit usaha tidak dapat mempengaruhi utang atau kewajiban lancar tersebut. 5. Properti, pabrik, dan peralatan. Dalam akuntansi keuangan, aktiva tetap awalnya dicatat pada perolehan dan biaya ini dihapuskan sepanjang umur ekonomis aktiva penyusutan. Hampir semua perusahaan menggunakan pendekatan yang sama dalam pengukur profitabilitas atas dasar aktiva dari unit usaha. Hal ini menyebabkan permasalahan serius dalam penggunaan sistem tersebut untuk tujuan yang dimaksud.
Permasalahan-permasalahan yang dimaksud adalah satu, akuisisi peralatan baru, kedua, nilai buku kotor, ketiga, disposisi aktiva, keempat, penyusutan anuitas, kelima, metode penilaian yang lain. Yang keenam, ada aset-aset yang disewakan. Banyak perjanjian sewa guna usaha merupakan perjanjian pendanaan, yaitu perjanjian tersebut memberikan cara alternatif untuk menggunakan aktiva yang seharusnya didapatkan dari pendanaan dengan utang dan modal. Sewa guna usaha finansial adalah sama dengan utang dan dilaporkan juga dalam neraca. Yang ketujuh, ada aktiva tidak terpakai. Jika suatu unit usaha memiliki aktiva yang menganggur yang dapat digunakan oleh unit lain, maka unit usaha tersebut dapat diperbolehkan untuk mengeluarkan aktiva tersebut dari dasar investasinya. Tujuan dari izin ini adalah untuk mendorong para manajer unit usaha guna melepas aktiva menganggur ke unit lain yang mungkin memerlukannya. Yang ke-8, ada aktiva tidak berwujud. Beberapa perusahaan cenderung melaksanakan penelitian dan pengembangan yang intensif, sedang yang lainnya cenderung fokus pada pemasaran. Ada keuntungan dalam mengkapitalisasi aktiva tidak berwujud seperti R&D dan pemasaran, serta kemudian mengamortisasi selama masa manfaatnya. Yang ke-9, kewajiban tidak wajar. Yang ke-10, beban modal. Kantor pusat korporat menentukan tarif atau rate yang digunakan untuk menghitung beban modal atau capital charge. Tarif tersebut seharusnya lebih tinggi daripada tarif korporat untuk pendanaan dengan utang, karena dana yang terlibat merupakan campuran antara utang dan modal berbiaya lebih tinggi atau higher cost equity. Biasanya tarif tersebut ditetapkan di bawah estimasi biaya modal perusahaan sehingga EVA atau rata-rata untuk unit usaha berada di atas nol. Yang ke-11, survei praktik. Kebanyakan perusahaan memasukkan unsur aktiva tetap ke dalam dasar investasi pada nilai buku bersih. Perusahaan tersebut melakukan karena ini merupakan jumlah dengan mana aktiva tersebut dicatat dalam laporan keuangan tersebut yang mencerminkan jumlah modal yang digunakan dalam divisi tersebut. Manajemen menyadari bahwa metode ini memberikan sinyal yang menyesatkan, tetapi mereka yakin orang-orang harus memberikan kelonggaran untuk kesalahan tersebut pada saat menginterpretasikan laporan laba unit usaha dan model alternatif. Perhitungan dasar investasi tidak dapat dipercaya karena sangat subjektif. Mereka menolak pendekatan penyusutan anuitas dengan dasar cara perhitungan penyusutan untuk tujuan pelaporan keuangannya. AVA versus ROI. Pengertiannya, Return on Investment atau ROI adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja sebuah pusat investasi yang merupakan rasio perbandingan antara pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan aktiva yang digunakan. Economic Value Added atau EVA adalah suatu sistem manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu perusahaan yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta jika perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi dan biaya modal. Pada slide berikutnya adalah setiap perusahaan memiliki unit pusat investasi usahanya mengevaluasi unit berbasis ROI dibandingkan dengan penggunaan EVA. 3 keuntungan ROI yaitu, yang pertama, ROI merupakan laporan komprehensif di mana semua mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dalam rasio. Yang kedua, ROI mudah dihitung, mudah dipahami, dan sangat signifikan secara absolut. Yang ketiga, ROI denominator dapat diterapkan di unit organisasi yang memiliki tanggung jawab profitabilitas, tidak termasuk jenis-jenis usaha. Kinerja unit menjadi dapat diperbandingkan. Berbeda dengan EVA tidak terdapat dasar perbandingan semacam ini. Namun, EVA memiliki 4 keunggulan. Alasannya, yang pertama, EVA seluruh unit usaha memiliki target keuntungan investasi yang sama. Sebagai perbandingan pendekatan,
ROI sangat berbeda dalam pemberian insentif investasi di setiap unit bisnis. Yang kedua, keputusan-keputusan yang meningkatkan ROI suatu pusat investasi dapat menurunkan laba keseluruhan. Penggunaan EVA sebagai ukuran berkaitan dengan permasalahan tersebut. Metode ini berhubungan dengan investasi aset yang ROI-nya berada di antara biaya modal dan ROI yang sekarang dicapai dalam investasi tersebut. Yang ketiga, EVA adalah tingkat suku bunga yang berbeda dapat digunakan untuk jenis aktiva yang berbeda pula. Dan yang terakhir, EVA berlawanan dengan ROI, memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan-perubahan dalam nilai dasar dalam nilai pasar perusahaan, adalah bahwa EVA berbeda dengan ROI. Pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi manajer. Pembahasan sampai pada saat ini terfokus pada pengukuran kinerja daripada manajer unit usaha. Laporan-laporan manajer dibuat bulanan atau kuartalan, sementara laporan kinerja ekonomi biasanya dibuat dengan selang waktu yang tidak tetap, biasanya sekali dalam selang beberapa tahun. Laporan-laporan ekonomi merupakan instrumen yang diagnostik. Laporan tersebut memberikan indikasi apakah strategi unit usaha yang sekarang sudah memuaskan, dan jika tidak, keputusan apa yang harus diambil untuk unit usaha memperbesar, memperkecil, mengubah arah, atau menjualnya. Analisis ekonomi atas suatu unit usaha dapat memperlihatkan bahwa rencana yang sekarang atas produk-produk pabrik dan peralatan baru atau strategi yang baru yang lain. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih.